Oke, mari kita lanjutkan pembelajaran. Dengan ini, marilah kita berdoa menurut agama kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai, dan jangan lupa mengisi absensi sebagai bukti autentik. Oke, lanjutkan pembelajaran. Di sini kita masuk ke perbandingan trigonometri. Di sini ada sudut istimewa dan identitas. Di pertandingan trigonometri pertama sini sudah ditentukan ya nilai-nilai, tapi ini kita sempurnakan lagi nilai sudut istimewanya. Tapi dengan ini Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini trigonometri merupakan suatu cabang matematika yang berhadapan dengan sudut segitiga. Contohnya seperti sinus, kosinus, dan tangent. Ini sudah diterangkan pada perbandingan trigonometri yang pertama. Jadi sini ini Bapak untuk menyempurnakan jeda. Untuk mempelajari tentang perbandingan trigonometri dari suatu sudut harus memahami konsep sudut berelasi. Jadi ada berhubungannya. Untuk memahami konsep tersebut, perhatikan di bawah ini. 1. Pengukuran sudut. Ukuran sudut dalam derajat. Jadi 1 derajat itu sama dengan 1/360 derajat putaran. Ya, jadi 1 derajat ini 1/360 derajat putaran. Ya, kalau rotasi itu kan berputar gini, itu dari 0 sampai 360 derajat. Oke, yang selanjutnya ini 1 derajat itu sama dengan 60 menit. Ini tanda seperti ini menit nih, Bapak buat ya. Nah, 1 menit kan 1 menit ya adalah atau sama dengan 60 detik. Jadi kalau 2 ini tanda kutip ini nampak ini, nah ini detik. Kalau ini 1 menit, yang ini kalau 2 ini detik. Ya. Ukuran derajat dalam sudut yaitu apa? Besar sudut yang dihasilkan oleh perputaran sebesar jari-jari lingkaran. Maksudnya di sini adalah kalau umpama besar sudut itu terlihat dari perputaran besar jari-jari lingkaran ini. Jadi nanti ada bisa kita lihat ya. Kita perhatikan kalau definisi ini seperti ini. Ya, lanjut. Hubungan radian, derajat, dan grade. Jadi ada hubungannya, ada 3 jenisnya ya. Ada radian, ada derajat, dan grade. Nah, 2 V itu 2 V radian itu sama dengan 360 derajat atau sama dengan 400 grade. Ini harus perhatikan. Ini hubungannya ya. Hubungannya itu relasinya kita bilang. Nah, 1 V radian sebenarnya satu ini nggak bisa tertulis, tapi untuk mengetahui maksudnya ya, 1 V radian itu sama dengan 180 derajat atau sama dengan 200 grade. Jadi setengahnya dari ini di atas. Inilah keterangan dari hubungan tadi dengan derajat, radian, grade. Jadi kita bicara tentang sudut nanti di sini. Oke, ya lanjut. Dasar untuk mengukur besaran sudutnya seperti suatu lingkaran yang dibagi menjadi 4 bagian yang dinamakan kuadran, yaitu kuadran 1, 2, 3, dan kuadran 4. Kan? Untuk cara seksagesimal ya, lingkaran dapat dibagi menjadi 360 bagian yang sama dan tiap bagian disebut derajat. Maka 1 kuadran dalam lingkaran adalah 90 derajat. Kita perhatikan di sini ya. Yang kedua, perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ini ada perbandingan. Jadi tentang sudut ini tentang perbandingan siku-siku ini. Nah, sini ada gambar segitiga siku-siku. Ini siku-siku ini. Nah, ini titik A, ya. Ada titik B, titik C. Nah, di sini keterangannya. Ini kan sudut siku-siku. Jadi AB ini termasuk sisi samping sudut, ya gitu ya. Samping sudut dari si sudut ini. Kemudian keterangan di sini kita buat.
Itu kita misalkan ya, karena dia beratapan ini titik C, maka di sini C kecil ya. Jadi garis C atau apa namanya ya, garis C atau garis AB boleh ya, tapi di lambungan seperti ini C kecil. Kemudian ini adalah sisi depan sudut, disebut-sebut. Jadi kita lihatnya dari sini sudut nanti terangan ini. Jadi ini bukan apa ketentuan lambang A, B, enggak. Bisa jadi P, Q, R ini ya. Ini hanya simbol-simbol untuk sementara untuk keterangan aja. Lanjut. Kemudian kita misalkan ini jadi B kecil, yaitu garis AC itu sama dengan B. Ya. Garis AB sama dengan C. Jadi apa namanya sisi ini titik di depan ini. Kita misalkan ya. Lanjut. Nah, ini sisi miring. Sisi miring ini di antara siku-siku ini. Ini tegak lurus. Ini horizontal ya. Nah, ini dikatakan sisi miring atau hipotenusa secara matematikanya. Jadi kalau kita buat seperti ini, nah, kita misalkan dia si A. Jadi si B garis BC ini atau si garis A gitu ya, kecil. Ya. Dan inilah misalnya sudut alfa kita buat. Sudut alfa itu di antara garis mana? C sama A. Ada sudut alfa, lambangnya alfa ya. Nah, jadi perhatikan trigonometrinya. Istilahnya nanti di sini ada kita buat. Sinus alfa, di sinus alfa itu kalau kita buat sisi depan per sisi miring. Jadi kalau kita misalkan ke garis itu depannya siapa? AC garisnya ya, jadi AC. Kemudian miringnya siapa? BC. Ya, sesuai dengan aturan sinus. Jadi sinus alfa sama dengan AC per BC atau sisi depan per sisi miring. Kemudian kita buat di sini cos. Cos itu definisinya sisi samping per sisi miring. Jadi kita lihat sampingnya berapa? Cosinus alfa yaitu AB per BC. Tidak. Saya AB per BC. Karena sisi samping per sisi miring. Lanjut ke tangen. Tangen tuh sisi depan per sisi samping. Nah, kita lihat di sini depannya berapa? AC. Perhatikan. Berapa sampingnya? AB. Ini dia. Nah, huruf kecilnya boleh simbolnya ya. Boleh pakai garis ini, boleh pakai keterangan garis ini. Ini keterangannya. Lanjut. Ya, hubungan perbandingan trigonometrinya. Hubungannya gini. Ya, tangen itu adalah sinus dibagi cos. Sinus dibagi cos. Dari sini bisa dapat. Jadi sinus dibagi cos. Lanjutnya. Secant itu 1 per cos atau 1 per cosinus. Jadi perbandingan antara secant dengan cosinus adalah 1 per cos itu adalah nama secant. Lanjut. Cosecant itu adalah 1 per sin. Kemudian lanjut kotangen. Kotangen apa? Karena di sini tangen tadi sin per cos. Dibalikan lagi, yaitu cos per sin. Jadi ini balikan tangennya adalah sin per cos. Kotangen itu cos per sin. Jadi dibaliknya. Ya. Ini adalah keterangan tentang hubungan perbandingan trigonometrinya. 3. Nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Ada beberapa tabel yang akan memudahkan untuk menemukan hasilnya. Tabel itu memiliki 2 jenis tabel istimewa. Perhatikan tabel di bawah ini. Tabel perbandingan trigonometri sudut istimewa pertama dan kedua. Ya, perhatikan ya. Dan di sini Bapak langsung sudah buat tabelnya dan terisi semua. Jadi sinus alfa itu bila sinus itu isinya 0 derajat, maka hasilnya 0. Nah, jika sinusnya 30, maka hasilnya setengah. Jika sinusnya 37, 3/5. Dan seterusnya sampai ini ya, sampai dengan 90 derajat. Jadi sini poin-poinnya sudut istimewanya.
Jadi kalau melihat sudutnya ini sudut istimewa dari ini aturannya. Dari setengah, 3/5, setengah akar 2, 4/5, setengah akar 3 sampai dengan 1. Dan selanjutnya juga cos. Cos 0 sama dengan 1, cos 30 sama dengan setengah akar 3, cos 37 4/5. Jadi kalau kita perhatikan di sini cos sama sinus ini menaik ya, ini menurun. Jadi turun ke sini ya. Nah, ada perbandingan ya. Ini 0 sampai 1, kalau kosinus 1 sampai 0 dibalik deh ya. Ini harus dihafal. Lalu kita bisa mengingat-ingat nanti pembelajaran yang lain. Apapun masalah tentang sudut, anak-anak sudah paham nanti di sini tentang sudut istimewanya. Oke, tangen. Tangen ini aja deh. Apa perbandingan tangen tadi itu? Sinus dibagi cos. Nah, hasil 0 ini dari pembagian sinus dibagi cos, berarti 0 dibagi 1 ini. Setengah dibagi setengah akarnya ini. Dan 3/5 dibagi ini. Jadi istilahnya dari perbandingan yang tadi di dalam hubungan perbandingan. Jadi tangen itu adalah sin per cos. Kalau tangen tadi kan cos per sin. Jadi di sini bisa kita dapat. Nah, ini harus diingat ya cara mendapatkannya. Jadi dari 0 kalau tangen sampai dengan tidak terhingga, ini lambang tidak terhingga. Ya. Nah, lanjut. Nanti panjang cerita sini kita baca satu-satu. Ya, di sini dia pakai kosek. Sekan kotangin. Nah, mungkin di buku matematika yang kita miliki mungkin belum ada seperti ini. Ini Bapak buat seperti ini supaya hafal tentang apa namanya ini, sudut-sudut istimewa. Nah, ketika sudah dihafal ya harus tetap diingat. Jadi setiap pembelajaran itu harus ada dihafal. Ya, jangan mengatakan nanti tidak bisa dihafal. Tidak boleh apa-apa ini sedikit-sedikit hafal, enggak. Memang sesuatu pun dihafal. Sama kita belajar tentang Al-Quran kan kita harus menghafal dulu bagi yang muslim ya. Nah, ini sama juga harapan seperti itu. Nah, setelah kita hafal ini kan kita ingat. Selalu kita baca, kita selalu baca kan selalu kita ingat. Jadi hilang hafalan tadi, tapi ingatan yang kita selalu kita buat di sini. Kenapa? Karena kita sudah hafal, sudah paham tentang yang kita hafal tadi. Maka tinggal kita mengingat saja hafalan kita itu. Itulah kelebihan kalau orang bisa menghafal. Ya, jadi di sini kalau tidak kita hafal, tidak mungkin kita bisa mengingat. Tapi ketika kita sudah hafal, insya Allah kita pasti bisa mengingat ini. Ya, oke. Tapi dengan niat hafalannya itu. Kalau tidak ada niat, apapun yang kamu hafal pasti tidak ingat. Karena tidak ada niat. Inilah tentang apa itu nilai perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Jadi ingatlah ini tentang tangen tadi kan, tangen sinus per cos. Kemudian apa lagi? Kosekan ada. Kosekan ini 1 per sinus yang tadi kan. Keterangan-keterangan ini sengaja saya buat seperti ini untuk mengingat aja. Sekan 1 per cos. Jadi ada balik-balikan atau perbandingan tadi ya, hubungan perbandingan trigonometri tadi. Lanjut apa lagi? Itu kotangin balikan tadi kan. Nah, dari sin per cos ini cos per sin. Ini hanya untuk tampilan mengingat yang Bapak berikan di awal depan tadi. Oke, sampai sini Bapak yakin anak-anak bisa untuk mengingat dengan hafalan tadi. Ya, lanjut. 4. Perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri. Ini merupakan perluasan dari definisi dasar trigonometri tentang kesebangunan pada segitiga siku-siku yang hanya memenuhi sudut kuadran 1 dan sudut lancip, yaitu 0 sampai dengan 90 derajat. Perhatikan gambar di bawah ini. Jadi kita masih pelajaran sudut di kuadran 1. Nah, di sini ada gambar ya. Sudah ini sumbu X dan ini sumbu Y. Kuadran 1 kan di sini posisinya. Tadinya 0 sampai 90 derajat. Nah, ini kita misalkan theta ini kan. Theta ini lebih kecil dari 90 derajat dan lebih besar dari 0 derajat. Ini keterangannya. Nah, kalau dalam
bentuk trigonometri tentang sudut. Di sini ada radiannya, ini V per 2. Itu 90 derajat ini sama dengan V per 2. Kok bisa Pak? Ya gini, 180 kan, V ini kan 180 dalam radiannya ya. 180 dibagi 2 kan 90. Paham ya? Nah gitu, dan selanjutnya seperti ini. Kuadran kedua, 90 derajat ini sampai dengan 180 derajat. Nah, theta ini lebih kecil dari 180 derajat dan lebih besar dari 90 derajat. Nah, ini perputarannya. Ini 180 itu setengah dari lingkaran tadi ya. Nah, 90 tadi berapa? V per 2 ini dia. Nah, 180 kan ini tadi V. Dari awal kan dari Bapak catat kan tadi semana. Jadi di antara V dan di antara P bagi 2 atau per 2. Oke, lanjut ke kuadran 3. 180 derajat sampai dengan 270. Maka di sini theta lebih kecil dari 270 derajat, lebih besar dari 180 derajat. Nah, dalam lambang radiannya inilah ya, 180 kan V. Nah, kalau 270 itu 3V per 2. Nanti kan ada jumpa seperti ini, ada jumpa seperti ini, supaya memahami. Ya, bisa dua diameter ya. Oke, ini kuadran 3 ya. Kuadran 4. Kuadran 4 ini 270 derajat sampai dengan 360. Jadi theta ini di antara lebih kecil 360 derajat, lebih besar dari 270. Ini udah satu pool ya, pool lingkaran. Nah, di dalam radiannya ini ya, sudutnya 3V per 2 dan 2V. Jadi 2 kali 180, 360. Ini kuadrannya. Ya, lanjut. Untuk setiap alfa lancip, yaitu sudut lancip maksudnya, maka 90 derajat ditambah alfa dan 180 derajat dikurang alfa akan menghasilkan sudut kuadran 2. Dalam trigonometri, relasi sudut-sudut tersebut dinyatakan sebagai berikut. Ya, kuadran 1, semua sudutnya dia bernilai positif. Di kuadran 1, sinus, kosinus, tangen, kotangen, kosekan, gitu ya. Ini maksudnya bernilai positif. Di kuadran 2, hanya sinus yang positif, selebihnya negatif. Ya. Di kuadran 2 ini, hanya sinus yang nilai positif, nilai negatif. Di kuadran ketiga, sinus dan kosinus itu bernilai negatif. Nih. Tangen dan kotangen bernilai positif. Nah, nanti kalau lanjutannya sekan kosekan itu kan dari hubungan aja, dihafal ya, dari hubungan antara perbandingan tadi ya. Dan selanjutnya di kuadran 4, sinus, tangen, kotangen itu bernilai negatif, hanya kosinusnya bernilai positif. Ini harus dihafal nih, kalau enggak bisa. Udah hafal kita selalu ingat ya dengan niat tadi ya. Jadi inilah dia harus kita perhatikan tentang kuadran 1, 2, 3, dan 4. Dalam apa? Dalam perbandingan sudut dan sudut relasi trigonometri, yaitu kita bicarakan tentang sudut istimewa di sini. Enak. Oke. Ini dia. Pada anak-anak, Bapak yakin anak-anak bisa. Oke. Ya, kita masuk ke latihan. Di sini latihan. Jadi kan dari sini. Dari penjelasan di atas, maka soal 1 ya. Tuliskan ke papan tulis buku atau buku ya, latihan apa yang dimaksud dengan sinus, kosinus, tangen, sekan, kosekan, dan kotangen. Soal si A-nya poin. Yang B, hubungan nilai antara radian sama dengan derajat dan grad. Nah, kalau sempat tadi tidak dihafal, mana bisa menjawabnya? Maka dihafal dulu, baru ketika ditanya tentang tugas, maka kamu tinggal mengingat dan tinggal kamu menulis di papan tulis atau di buku latihan. C, perbandingan trigonometri dan hubungan antara perbandingan trigonometri. Ya, untuk soal 1.
Soal 2, gambarkan tabel dari 6 sudut istimewa secara benar dan tepat. Nah, kan Bapak bilang tadi, kalau tidak dihafal, tidak akan ada ingatan. Tidak bisa. Ketika sudah dihafal, tinggal apa yang diminta tugasnya, anak-anak pasti bisa menjawabnya. Soal ketiga, gambarkan sudut relasi dari kuadran 1 sampai 4. Untuk setiap sudut, lancip berapa derajat posisi setiap kuadran dengan benar dan tepat. Ya, tadi hafalan ke berapa itu? Ke slide 4 ya. Di sini harus melihat ya. Dan selanjutnya mohon dibaca dengan memahami dan diingat hafalkan. Jadi hafalkan di keterangannya. Kata-kata Bapak sudah Bapak sampaikan, tapi Bapak buat NB sini. Mohon dibaca dengan memahami dan diingat atau dihafalkan dulu baru diingat. Oke, sampai sini Bapak yakin Anda bisa menjawab ini. Dan dengan ini saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.